Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febri Wulandari. Pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas materi tentang panjang usia dan harapan hidup pada masa dewasa akhir. Nah, sebelum masuk pada materi, sebaiknya kita tahu dulu apa sih itu masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir adalah masa di mana seseorang mengalami proses penuaan atau lanjut usia yang ditandai dengan terjadinya perubahan fisik dan psikologis yang terus menurun dari waktu ke waktu. Nah, biasanya lanjut usia ini dikategorikan sekitar usia 60 sampai hingga akhir masa hidupnya. Nah, batasan usia manusia ini juga dibahas oleh WHO yang mana terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, usia pertengahan, yaitu kisaran antara umur 45 sampai 59 tahun. Yang kedua yaitu usia lanjut, kisaran umur antara 60 sampai 74 tahun. Nah, yang ketiga usia tua, kisaran antara 75 sampai 90 tahun. Nah, yang terakhir usia sangat tua yaitu kisaran antara 90 sampai akhir masa hidupnya. Periode hidup manusia ini juga digambarkan dalam Al-Hadis. Yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim dan Nasyai, dan yang kedua hadis riwayat Udzaifah ibn Yamani, yang mana dapat dilihat pada gambaran di video ini. Nah, itulah materi dari saya. Salah janggal, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmanda. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan pengurangan tingkat metabolisme dan turunnya kekuatan otot-otot yang mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit. Perubahan fisik bisa kita lihat dan kita rasakan. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun pada masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya sistem saraf, kemampuan berpikir otak, pengurangan dalam jumlah waktu tidur, dan orang lansia umumnya penderita insomnia. Ada beberapa perubahan fisik pada masa dewasa akhir, yaitu yang pertama pada indera penglihatan. Pada masa dewasa akhir ini, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mendengar suatu ucapan dengan jelas. Yang kedua yaitu daya ingat atau memori. Pada masa ini, kecepatan dalam mengingat sangat lambat. Hal seperti ini setara dengan penyakit tua yang sering disebut dengan pikun. Selanjutnya, daerah pada bagian kepala. Pada masa ini, perubahan sangat jelas terlihat dengan mata kita, seperti rambut mulai memutih, rambut menipis, pipi kempong, gigi mulai tanggal, dan banyaknya tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Selanjutnya pada indera penglihatan. Pada masa ini, lansia umumnya mengalami presbiopia atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Selanjutnya indera peraba. Pada masa lansia ini, berkurangnya kepekaan terhadap kulit karena kulit menjadi kasar dan mengkerut, sehingga seorang lansia sulit membedakan benda yang ia pegang. Selanjutnya daerah tubuh. Pada daerah tubuh bisa dilihat perubahannya seperti perubahan pada bahu yang mulai membungkuk, dan tubuh yang dulunya kuat sekarang menjadi lemah, berat badan bertambah karena banyaknya penumpukan lemak, dan perubahan kulit yang dulunya mulus sekarang berkerut dan kering. Selanjutnya daerah persendian. Menurunnya fungsi dari anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Selanjutnya perubahan pada kesehatan. Masalah kesehatan yang dialami pada masa lansia ini yaitu mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, sakit pada lambung, dan juga insomnia. Akibat dari perubahan fisik yang semakin menua, maka perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap peran dan hubungannya dengan lingkungannya.
Dengan semakin lansia seseorang akan berangsur-angsur melepaskan diri dari kehidupan sosialnya karena adanya keterbatasan yang dimilikinya. Keadaan ini akan membuatnya sulit untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya mengenai kesehatan pada masa dewasa akhir. Nah, berbicara mengenai kesehatan berarti kita berkaitan dengan kondisi tubuh. Nah, kesehatan seperti apa sih yang dialami oleh lansia? Mari lihat bersama. Kesehatan fisik pada lansia itu berkaitan dengan ketahanan fisiknya. Bagaimana sih ketahanan fisiknya? Ketahanan fisik pada lansia akan mengalami penurunan diakibatkan daya tahan tubuh yang mulai menurun serta sistem-sistem organ tubuh yang tidak bekerja dengan baik lagi. Nah, pada lansia kita banyak temukan seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, asma, bahkan rematik. Dan di Indonesia ini yang paling banyak dialami oleh lansia adalah diabetes mellitus. Contohnya orang kampung saya yang sekarang ini umurnya 64 tahun dan dia mengalami penyakit diabetes mellitus. Nah, itulah bentuk contoh dari bagaimana menurunnya daya tahan tubuh lansia ketika dia sudah menginjak dewasa akhir. Nah, seiring dengan menurunnya kondisi fisik, maka menurun pula lah kondisi psikis. Kondisi psikis itu berkaitan dengan perasaan yang dimiliki oleh lansia. Banyak orang mengatakan bahwa ketika sudah lansia, maka dia seperti anak-anak. Ya, benar sekali. Ketika seorang kakek atau seorang nenek yang merupakan dewasa akhir, dia akan memiliki perasaan mudah tersinggung, tidak percaya diri, dan dia merasa dirinya tidak berguna. Dikarenakan dia memiliki sifat anak-anak yang pada saat itu dia ingin diperhatikan. Berbagai macam penyakit timbul ketika lansia mengalami berbagai macam penurunan daya tahan tubuh. Seperti biasanya dia bisa berjalan, sekarang tidak bisa lagi. Biasanya dia bisa mendengar dengan jelas, namun sekarang sudah samar-samar. Ketika dia bisa melihat dengan sangat jelas, sekarang sudah tidak bisa lagi. Itu merupakan penurunan fungsi-fungsi alat panca indera yang dialami oleh lansia atau dewasa akhir. Nah, berbagai macam penyakit. Berikut berbagai macam masalah pada kesehatan dewasa akhir. Yang pertama adalah kardiovaskuler. Kardiovaskuler merupakan penyakit yang terjadi secara mendadak dibandingkan dengan kanker. Penyebab kematian yang lebih tinggi yaitu kardiovaskuler dibandingkan dengan kanker. Ini merupakan peradangan menyebabkan lansia sulit untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ketika lansia masih ingin untuk melakukan berbagai aktivitas, dia akan mengalami kekakuan atau nyeri pada kakinya atau persendiannya. Yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kerapuhan tulang yang menyebabkan kita sering lihat lansia mengalami pembungkukan pada tulang belakang. Itu disebabkan oleh kerapuhan pada tulangnya. Dan yang keempat adalah kecelakaan. Kecelakaan ini menyebabkan cedera pada lansia. Misalkan cedera pada lansia dikarenakan jatuh dari lantai atas maupun tergelincir di kamar mandi. Sekian, terima kasih video dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan mohon maaf atas segala kejanggalannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.